1487,5 dikalikan 0,16 karena tadi pertanyaannya apa perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit kalau biayanya 16%, ya. Jadi diperoleh 23,80. Nah, itu 23,80 itu besar pengorbanan yang perlu kita keluarkan. Nah, Bu, pengorbanannya 23,8, manfaatnya 37,5 juta. Berarti kan masih ada untungnya. 37,5 dikurangi 23,8. Hasilnya 13,7. Kesimpulannya, kalau teman-teman tadi menyetujui adanya peraturan yang baru, ya, kredit yang N/60 tadi, berarti teman-teman bisa akan mendapatkan tambahan manfaat sekitar 13,7 juta, ya. Sampai sini semuanya bisa mengikuti atau ada yang bingung? Coba saya tanya dulu. Sebelum Mbak Eeng kok offline? Kenapa ini ya? Ya, teman-teman, ada pertanyaan sampai di analisis kredit tanpa diskon? Halo? Masih bisa dicerna ya, alhamdulillah Mbak Suratini. Teman-teman kalau pencernaannya butuh mencerna juga boleh loh ya, kalau sambil makan, sambil ngemil, sambil minum. Alhamdulillah kok cukup jelas ya. Yang lain? Ini pada kemana ini? Mbak Yulis, Mbak Muji, Mbak Eng tadi sepertinya offline. Kenapa ya? Tiba-tiba putus koneksinya. Pak Nano, jelas? Slide PPT tidak jalan. Loh, sampai di slide 6 ya? Semuanya ada di slide yang sama, slide 6? Masih slide 6, Pak Nano. Jadi belum saya jalankan memang. Ya, saya masih membahas yang ada di slide 6 ini dulu. Ini masih yang kredit tanpa diskon ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan kredit dengan diskon. Ya. Kalau tadi kan perusahaan memutuskan untuk punya kebijakan kredit. Nah, sekarang udah kredit, mereka tambahkan diskon. Ya. Nah, ini kalau tadi, bentar saya tuliskan. Term kreditnya, syarat kreditnya, N/60. N/60 itu maksudnya harus dibayar pada hari ke-60. Sekarang kalau yang kredit plus diskon itu biasanya tulisannya gini. Syarat kredit syarat kreditnya biasanya ada tambahannya. Nggak cuma N/60 tapi 2/20, N/60. Atau biasanya ada yang bilang N/EOM atau end of month, akhir bulan. Nah, itu syarat yang lain ya. Nah, sekarang kalau contoh seperti yang di modul, itu kan 2/20. Maksudnya apa? Kalau dilunasi, harusnya kan dilunasinya kan pada tanggal hari ke-60. Nah, tapi ini boleh dilunasi pada hari ke-20. Nanti dapat tambahan diskon 2%. Ya. Nah, jadi kan kalau semakin ada diskon 20%, berarti kan orang akan cepat-cepat membayar di hari ke-20. Ya kan? Nah, kalau membayar di hari ke-20, maka mereka akan dapatkan tambahan diskon. Kalau dapat tambahan diskon berarti semakin yang membayar semakin banyak kan? Nah, di sini ada perkiraannya perusahaan diperkirakan 50%-nya akan memanfaatkan diskon. Sedangkan 50% sisanya lagi tetap ngikut term yang 60.
Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. N per 60 tetap boleh, dia tetap boleh membayar pada hari ke-60. Tapi ya memang konsekuensinya nggak mendapatkan diskon. Ya. Nah, sekarang kita analisis kalau kredit kita meluncurkan promo kredit plus diskon. Nah, kita harus melihat manfaatnya ya. Teman-teman lihat di slide-nya, 0,5 kali 20. Maksudnya 0,5 tadi kan perkiraannya perusahaan kan 50% pembeli akan memanfaatkan diskon ya. 50% berarti kan 0,5. 0,5 dikalikan 20, sedangkan separuhnya lagi, 0,5-nya lagi dikalikan dengan 60. 0,5 kali 20, 10. 0,5 kali 60, 30. Berarti rata-rata pembayaran piutangnya 10 ditambah 30, jadi 40 hari. Jadi lebih cepat ya. Kalau tadi perputaran piutangnya kan 360 dibagi 60, maka cuma 6 kali dalam setahun. Kali ini lebih banyak perputaran piutangnya, lebih banyak orang yang membayar hutang lebih cepat. Yaitu 360 hari dibagi 40. Berarti ada 9 kali pembayaran piutang. Ya, lebih banyak ya. Nah, kalau 9 kali, teman-teman lihat tadi kan piutang yang tercipta dari adanya penjualan kredit kan 1050 dibagi 9. Berarti ada 116,67 juta. Seperti cara yang sebelumnya tadi dikalikan 85%, 85% dari 100% dikurangi profit marginnya 15% tadi ya. Jadi 85% kalikan 116 juta, hasilnya 99,17 juta. Ya. Penurunan biaya, maksudnya penurunan biaya apa? Kalau tadi kan tidak ada syarat diskon, 148,75. Nah, ini kita kurangkan dengan kalau misalnya dikasih diskon. Ya, jadi 148,75 dikurangi 99,7. Itu berarti hasilnya sekitar 49,05. Kalikan 16%. Ya, 16%-nya tadi tetap sama, yaitu biaya dana. Ya. 16% berarti 7,93 juta. Nah, itu manfaatnya kita akan mendapatkan 7,93 manfaatnya yang bisa kita dapat. Pengorbanannya, nah ini pengorbanannya. Karena kan kita tadi nyuruh orang bayar cepat-cepat tapi kita kasih diskon. Diskonnya sebesar 2%. 2% pada 50% customer. Berarti 2% dikali 50% kalikan jumlah piutangnya kita 1050. Ada sekitar 10,5 juta. Ya. Nah, Bu, ini kita dapat manfaat 7,9. Tapi pengorbanannya 10,5 juta. Lah minus, Bu. Berarti kredit dengan diskon ini tidak justru menambahkan manfaat tapi menimbulkan kerugian. Berarti kalau syaratnya jadi manfaatnya jadi negatif begini, berarti kredit sama diskon ini kebijakannya tidak perlu diluluskan. Jadi kita tetap penjualan kredit ya. Karena tadi kita merasakan ada tambahan manfaat yang positif sebesar 13,7 juta, maka kita gunakan kredit tapi tanpa diskon. Ya. Sampai sini semuanya bisa diikuti. Gimana? Ada pertanyaan? Mbak-mbak, mas-mas. Masnya cuma satu ya, mbak-mbak sama mas ya. Gimana? Halo? Semuanya masih di tempat? Semuanya masih di tempat ini? Masih. Siap ya? Kita lanjut ke berikutnya apa mau mulet-mulet dulu? Sambil ngopi-ngopi dulu. Ini teman-teman kalau dimulai jam 9 sampai jam 11 kemalaman atau enggak? Kira-kira. Apa mau dimajukan jamnya? Oh sebentar, ada Mbak Suartina pertanyaan. Yang di atas kan rata-rata dana 99,17. Nah, kenapa yang pas bawah jadi 99? Oh iya, itu salah ketik, Mbak. Benar-benar. Harusnya tetap 99,17 ya penurunannya. Iya, salah ketik Mbak Suartini. Harusnya tetap kok penurunan biaya tetap 99,17. Salah ketik aja itu.
Wah, ini jeli sekali ini Mbak Suhartini ini ya. Makasih koreksinya. Tapi memang harusnya tetap ya 99,17. Terima kasih koreksinya. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kurang angka satu ya. Lagi ngantuk itu yang bikin bukunya. Nah, selain Mbak Suhartini ada pertanyaan yang lain mungkin teman-teman? Ini tadi Mbak Eng kemana ya? Kok tiba-tiba offline ya? Ada yang tahu nggak? Teman-teman masih semangat nggak? Masih semangat ya? Ya, ya, ya. Jangan ngantuk dulu ya. Mungkin sedikit hitung-hitungan. Oh, semangat banget ya. Makasih Mbak Fewina. Kalau teman-teman semangat gini, saya jadi ikut semangat juga ya. Apalagi kalau lihat uangnya ratusan juta ini, kepala saya rasanya langsung mata ini ijo-ijo gitu ya. Bayangin uangnya ini berapa gitu. Akunya Mbak ngamuk. Oh iya, mungkin. Iya, 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 iya. Uang jin. Insya Allah nanti dapat ya uang segitu, nanti kita ngitung sendiri ya. Makanya sekarang belajar ngitungnya dulu, biar nanti kalau dikasih rezeki, insya Allah bisa bisa pegang sendiri ya. Semangat, semangat. Yuk, lanjut. Lanjut ya. Amin. Nah, analisis calon pembeli supaya nggak pusing. Iya, iya sama Mbak pusing juga ini saya sebenarnya. Loh, kok jadi curhat. Oke, analisis calon pembeli. Nah, sekarang kan teman-teman ini kan anggapannya teman-teman ini CEO-nya perusahaan, direkturnya perusahaan, ya kan? Makanya kemarin saya minta PR-nya membuat laporan keuangan. Nah, sekarang ini kita harus tahu calon pembeli, ya. Calon pembelinya kita itu nanti siapa? Kita ngasih kredit misalnya kita jualan baju keliling dari satu perumahan ke perumahan yang lain. Nah, kita harus tahu pembelinya kita ini kira-kira pembeli yang kira-kira bisa mengembalikan kreditan, bisa bayar tepat waktu atau enggak. Nah, kan? Nah, itu kita harus melakukan analisis calon pembeli. Ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa buka modul yang ketiga halaman 3 titik sorry halaman 3.23 ya. Halaman 3.23 itu kan ada contoh. Misalnya seorang pembeli akan membeli kredit dengan harga dengan harga 100. Ini HPP tahu ya harga pokok. Harga pokoknya itu 80. Nah, ini probabilitas melunasi. Jadi probabilitas melunasi itu kemungkinan si pembeli ini melunasi atau endaknya itu 95%. Ya, berarti ada kemungkinan 0,05% penjualannya itu nggak dibayar. Nah, jadi ini probabilitas. Nah, terus dia itu memohon sama kita. Saya saya mau jadi pembelinya kamu gitu ya. Misalnya dia menunjuk kita sebagai suppliernya dia. Nah, gini kita harus menolak atau menerima ya, Bu. Nah, kita harus pegang prinsip ini. Expected profit-nya harus lebih dari nol. Yang dimaksud expected profit-nya itu apa? Ya? Nah, expected profit itu seperti ini. Ini modulnya error, halaman 22 langsung 3.31. Waduh, oh gitu ya? Ini yang lainnya sama seperti Mbak Yulis atau gimana? Ini modulnya error. Maaf ya Mbak Yulis ya, kalau ada yang error. Ini saya ketikkan lagi deh di sini. Ya, normal. Ini Mbak Yulis punya saya aman. Oh, modul kelas. Ya, 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 ya. Nah, ini alhamdulillah sepertinya Mbak Eengnya sudah kembali. Akungnya udah nggak ngambek lagi. Selamat datang kembali Mbak Eeng.
Mbak Yulis belum dapat dari